turuti gitu ya. Siapa kalau turuti kan? Masya Allah. Aku takut turuti itu. Lagi turuti. Ada betul ada tafsir gitu ya. Lagi. Yang namanya hal adalah al-lafzul mustaghraq li jami'i afradihi bila haflin. Al-lafzul mustaghraq li jami'i afradihi bila haflin. Yang namanya am adalah lafaz, sebuah lafaz yang mencakup seluruh bagian-bagiannya tanpa terkecuali. Ya, sebuah lafaz yang mencakup semua bagian-bagiannya tanpa terkecuali. Contoh, contohnya apa? Contohnya misalkan lafaz al-hayawan.
Qauluhu ta'ala Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang saleh, lafi na'im, sungguh berada dalam kenikmatan. Nah, coba Abu Umar bisa jawab. Sebelum disebutkan dia umum, mampukah beliau mendeteksi keberadaan al-am? Dalam ayat ini ada berapa lafaz yang tergolong am? Hijau, menambahkan itu. Innal abrara lafi na'im. Al-abrar. Ya, ini umum mencakup semua orang-orang yang saleh. Ada? Nah, sudah. Sudah. Loh, kalau aku nambah, pertanyaannya nambah juga nanti. Abrar sama lain. Iya. Yakin? Hah? Iya. Yakin? Ya. Al-abrar dengan nanya. Yakin? Baik. Ya. Nah, innal abrara lafi na'im. Ayat ini, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, mencakup semua yang namanya al-abrar, orang-orang yang saleh. Tentunya dengan kadar kesalehannya masing-masing. Juga mencakup semua jenis kenikmatan, baik kenikmatan suatu di dunia, nikmat duniawiya, maupun kenikmatan yang akan dia rasakan nanti di yaumul qiyamah. Nah, al-abrar dikatakan am karena dia bersambung dengan apa? Al-istighraqiyah namanya. Ya, ada al-nya. Al-istighraqiyah. Ya toh? Terus na'im, dia dikatakan am untuk semua bentuk kenikmatan, dikarenakan nakiratun fi siyaq al-imtinan. Dia diberi nakirah yang jatuh atau yang terletak pada siyaq al-imtinan. Al-imtinan itu
saya betul-betul keluar dari pekerjaan saya apa? Jadi kayak gini, ya apa jawabnya Umar? Gimana ya? Yang tadinya Masya Allah plus mobil dinas dari banknya, wah sama ganti-ganti. Bosan pakai Xenia ganti Innova, bosan pakai Innova ganti Grand Medina, ayo macam-macam lah pokoknya. Keluar dari pekerjaannya, naik becak lah. Ya benar. Nah ini sekaligus penerapan faedah dalam menafsirkan Al-Quran. Ketahuilah bahasanya yang namanya kenikmatan cuma satu, nikmatul ukhrawiyah atau nikmatul dunyawiyah, dan kenikmatan dunyawiyah itu tidak hanya terbatas pada makhluk semata, tapi di sana juga ada nikmat yang azimah, nikmat yang besar seperti cahaya. Di antaranya. Ya. Yakin? Ya, insya Allah gitu ya. Kurang lebih lah. Nanti kalau menghadapi kasus nyatanya kan insya Allah lain. Bisa melakukan lebih gitu ya. Ayo. Nah, ya. Ayatnya benar, gak salah. Ya. Innal abraha lafi na'im, mencakup semua kenikmatan, baik nikmat duniawiyah maupun nikmat ukhrawiyah. Tapi diingat, nikmat dunia itu gak cuma harta. Ya, gak cuma harta. Kata Allah Azza wa Jalla, kan ayat yang lain. Ya. Ya. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mau beriman, beramal saleh, niscaya kami akan menganugerahkan kehidupan yang thayyibah. Apa hayatan thayyibah? Katanya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di membawakan itu juga. Misalkan, ya, hayatan thayyibah itu dalam bentuk tuma'ninatul qalbi, hati yang tenang. Ketika mendapatkan kesempitan rezeki, tenang karena punya sifat qanaah. Ketika diuji dengan harta yang melimpah, dia bisa bersyukur, tetap tenang hatinya. Ya kan? Ayo. Orang punya harta banyak, hatinya nggak bakal tenang kalau nggak punya, kalau nggak diberi rezeki hayatan thayyibah. Ya, ayo, belum tentu yang rumahnya megah itu bisa tidur, tak bisa tidur, mikirin dunianya, khawatir dimali. Kalau kita tidur aja, mau maling masuk bingung, ngambil apa nggak ada apa-apa, kan gitu. Ayo.
yang menunjukkan keumuman. Ya. Coba. Ahmad. Sesuatu yang menunjukkan keumuman sesuatu tersebut pada materi tersebut. Sesuatu yang menunjukkan keumuman pada sesuatu tersebut. Gimana sih? Pada materi tersebut. Ya, kalau terjemahnya kadang salah. Cuma kita ingin bahasa yang simpel dan mudah dipahami. Itu memang yang susah. Ya. Salah satu kendalanya orang yang jadi mutarjim satu ini. Ya. Kalau secara bahasa Arabnya paham ya. Cuma untuk mengemas dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami, itu yang harus pandai-pandai mengolah kata. Jadi, nah, Abu Yahya, barangkali ini orangnya sama dengan yang mana? Ada dua terjemahan. Jadi, coba gimana Umar? Iya, kurang lebih seperti itu. Ya, anak ingin dengan kitabnya anu lah. Ya Allah. Bukannya kurang lebih kalau sama itu. Cuman sulit untuk itu ya, Masya Allah. Baik. Madalla ala umumihi bimaddati. Ya, terjemahannya ini bukan berarti diklat jadi kena cuma ya. Anak juga nggak bisa soalnya. Ya, setiap lafaz yang menunjukkan arti umum dengan sendirinya. Ya, setiap lafaz yang menunjukkan arti umum dengan sendirinya. Itu yang diinginkan dalam sifat yang pertama. Madalla ala umumihi bimaddati. Setiap lafaz yang menunjukkan arti umum dengan sendirinya, tanpa bantuan kalimat lain. Ya, seperti ini banyak. Pokoknya semua lafaz yang menunjukkan arti umum dengan sendirinya, maka masuk dia umum. Contoh, lafaz kullun. Apa artinya? Kul artinya seluruh. Ya kan? Kafatun. Ya. Ya. Ya tahu. Lafaz kul kafah dan semisalnya ini menunjukkan makna umum dengan sendirinya. Berbeda dengan lafaz ini misalkan al-abrar. Dia baru menunjukkan makna umum karena ada al. Ya, karena ada al. Berarti nggak masuk untuk yang pertama. Begitu pula lafaz na'im. Walaupun dia nakirah, tapi baru menunjukkan makna umum karena jatuh pada siyaq al-imtinan. Kalau yang pertama ini nggak butuh pada itu. Ya, semata-mata lihat lafaznya itu langsung
kullun ilaina raji'un. Masing-masing makhluk ya, ini akan kembali kepada kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh yang kata dalam ayat sebenarnya seperti firman Allah Azza wa Jalla, inna arsalnaka kaffatan linnas basyiran wa nadhira. Mana berita? Mana berita? Akhirnya lagi tak mau. Inna arsalnaka kaffatan linnas, sesungguhnya kami, kata Allah Azza wa Jalla, telah mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam kaffatan linnas, umum ya, untuk seluruh umat manusia. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wassalam itu Nabi yang diutus kepada umat manusia seluruhnya, tidak terbatas pada orang-orang Arab saja. Ya. Nah, apa? Apa? Nah, ini yang pertama. Dari tadi ada yang bisa menyebutkan contoh yang lain? Aywa, kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah ibarik. Contoh yang lain? Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Allah ibarik. Apa? Hadis. Boleh. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Allah ibarik. Nah, semuanya kayak kullu. Yang lain, contohnya yang variasi. Kullu jisil kaffatan gitu ya. Sabar. Bisa. Yang lain. Lek.
Iya sih, jawab sih. Kedua. Oh, kedua. Kedua. Rupanya cuma dua apa ya? Masyartiyah, mansyartiyah. Mulai in, in, asma syarti, isim syarat. Kalau in itu huruf, tak masuk. Nah kan itu resikonya di belakang. Artinya, lihat ya. Kenapa tuh? Ahmad, wah, bersedia dua Ahmad, Ahmadan. Ahmad yang kecil dulu. Tuh, dua tak berarti. In syartiyah dengan man syartiyah, man syartiyah dengan man syartiyah. Sama yang kedua. Subhanallah.
izin syarat. Dia menjadikan dua fi'il syarat dan jawab syarat, yaitu fi'il syarat dan jawab syarat. Terus sudah. Suaranya kayak koma gitu, masih koma. Yang lain. Lagi sahabat isim syarat ini isim yang bisa menjadikan dua fi'il. Fi'il yang pertama disebut dengan fi'il syarti, yang kedua disebut dengan jawab syarti. Nah, sekarang isim mausul. Abu Yazid Yujib insyaallah ta'ala. Apa yang dimaksud dengan isim mausul? Satu isim yang membutuhkan silatul mausul dan isti'arah. Masya Allah. Kalau versi Arabnya Maftaqara ila silatin wa aidin, gitu ya? Tapi gitu ya? Ayolah, Masya Allah. Sama, menjawab betul. Banyak hati lampunya rupanya. Mempersingkat waktu. Maftaqara ila silatin wa aidin. Setiap isim yang butuh kepada silatul mausul dan dhamir aid. Nah, isim mausul itu ada berapa? Silatul haq. Dua. Empat. Enam. Apa? Dua toh? Apa itu? Alladhi. Yang lainnya? Lupa. Nah. Coba. Nah, cepat. Ya Allah. 9. 9. Satu. Dua.
istifham ada berapa? Syarif. 2. 1. Hamzah. Hamzah. Yang pertama A, gitu ya. Bacanya A saya bukan Hamzah gitu ya. Kemudian hal, ayo. Contohnya di dalam ayat fa'aina tadhabun. Fa'aina tadhabun. Lalu sudah kemana kalian akan pergi? Mencakup semua tempat. Itu mana umumnya dari situ. Fa'aina tadhabun. Hendak kemana kalian akan pergi? Ke tempat yang mana? Sebutkan. Ayo makan. Mencakup semua tempat. Yang kelima, al-mu'arraf bi-al al-istighraqiyah. Al-mu'arraf bi-al al-istighraqiyah. Yang ma'rifat, ingat bahasanya ya. Yang ma'rifat dengan al-istighraqiyah. Nah, dipahami kondisinya Allah wa iyyakum dalam pembahasan ilmu nahwu. Salah satu ada ta'rif kalimat yang bisa mema'rifatkan sebuah ide adalah al. Ya. Gitu ya. Nah, dan di sini yang termasuk fi'lul umum itu isim yang ma'rifat dengan sebab al-istighraqiyah. Berarti kalau isimnya tadi tetap nakirah walaupun sambung dengan al, maka bukan termasuk dalam pembahasan fi'lul umum. Ya Allah. Contohnya, contoh kalimat sambung dengan al tapi tetap nakirah. Belum ada contohnya? Oh, belum ketemu. Tak pikir faedah baru. Dari mana? Enggak. Loh, kok malah saya tunjukkan ini? Jadi yang termasuk fi'lul umum itu isim yang ma'rifat dengan sebab al. Berarti kalau ada isim yang sambung dengan al tapi tetap nakirah termasuk fi'lul umum. Seperti apa? Kok ada isim dimasuki al tetap nakirah? Nggak ngaruh alnya. Iya, termasuk itu tadi. Tapi nggak ngaruh.
masa isim nakirah yang tetap nakirah walaupun kemasukan al. Bukan sifat kesaan gue. Masya Allah. Kita masukin musyawarah ya. Musyawarah kerja nasional. Hasilnya? Coba. Ya, coba. Wajaran minhu. Yang mana? Aimah kenapa? Ada A-nya ada itu? Ada. Tapi aku baca aimatai ya itu. Berarti ada A-nya. Gak mungkin jumpa al dengan tanwin. Oh. Iya, kalau di jembatannya orang Madura itu lemah jenengan ini. Masya Allah. Baik, kayaknya baru mentok ya. Nah, jadi harus dakik ya. Ibaratnya di sini al-mu'arraf bi al-istighraqiyah. Isimnya tadi ma'rifat dengan sifat al-istighraqiyah. Sehingga kalau ada isim yang tetap nakirah walaupun dimasuki oleh al-istighraqiyah sekalipun tidak masuk dalam batas siyahul umum. Seperti lafaz hinun. Ini disebut oleh para ulama al-mutawakkil bin nakirah atau syadidun nakirah. Tahu lagi? Oh, mutawakkil itu kalau bahasa Jawa nih dilesep. Nah, yang dilesep dalam kenakirahan. Kalau sudah dilesep, saya perlu ditarik ke atas. Hinun, antum masak tahu. Al-hin misalnya. Al-hin. Tetap dia nakirah. Lalu ada. Ini faedah disampaikan oleh siapa kira-kira? Ahmad Ibnu Hisham atau Ibnu Malik? Oh, belum tahu. Ini disampaikan oleh Muhyiddin Abdul Hamid. Nah, Muhyiddin Abdul Hamid. Ayo, yang menulis kitab Tuhfah As-Saniyah. Ya, Muhyiddin Abdul Hamid. Nah, beliau menyebutkan bahasa ini di beberapa tempat. Ya. Yang mana? Wah, ini bahasa aku namanya. Hin, ini termasuk isim nakirah yang mutawakkil bin nakirah. Ya, yang parah nakirahnya. Tidak bisa menjadi ma'rifat dengan ada ta'rif model apapun. Mau antum mudhofkan, mau dikasih al, nggak ngaruh. Tetap nakirah. Ya, tetap nakirah. Nah, yang model seperti ini nggak masuk dalam siyahul umum, walaupun ada istighraqiyah pakai.
mikir